Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pemilu, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Pemalang. Di sini kita akan sharing-sharing nih tentang golput pada Pilkada tahun 2024. Kita bakal sharing-sharing bersama teman-teman mahasiswa UIN Gusdur Pekalongan nih. Nah, saya Mutma Amanah dan saya Riyadatul Ais. Di sini kami berdua akan menjadi host dalam podcast kali ini. Di sini kita kedatangan teman sharing yang sangat spesial sekali. Yang pertama ada Mbak Tia Depi Lestari dan Mas Sidney ya. Halo Mas Sidney, apa kabar nih untuk Mbak Tia sama Mas Sidney? Alhamdulillah baik. Oke ya. Untuk kali ini kita bakal membahas yang sangat menarik sekali nih tentang golput ya di Kabupaten Pemalang sendiri, terutama dalam pilkada ya, Mas nih. Untuk kita sebagai BTW kan kita mahasiswa hukum ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalian sudah paham tentang masalah pemilu, pilkada dan seputar golput ya. Mungkin kita sambil sharing-sharing nih tentang masalah pilkada pada Kabupaten Pemalang ya. Dari kalian sendiri nih, langsung aja ke pertanyaan nih teman-teman ya. Dari kalian sendiri apa pendapat kalian tentang golput yang ada di Kabupaten Pemalang yang sangat meningkat nih? Dari Mbak Tia dahulu, gimana nih pendapat dari Mbak Tia? Kalau dilihat dari data ya, pada pilkada ya Mbak, khususnya pilkada tahun 2020 itu 24. Dulu 2020 itu kan sempat hampir 70% ya. Iya, 70%. Kemudian pas baru kemarin itu tiba-tiba hampir 60% doang, 58% kurang lebihnya. Nah, itu kan bisa disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat Pemalang itu partisipasi dalam pemilihan pilkadanya itu menurun, Mbak. Oke. Sekarang Mas Sidney, pendapat dari Mas Sidney tentang golput yang di Kabupaten Pemalang terkhususnya dalam pilkada 2024 itu gimana? Kalau kita lihat ya, arti golput berarti kan seorang pemilih yang nggak memilih untuk tidak memilih gitu ya. Kalau yang saya lihat ya, sebenarnya kebetulan ya saya sendiri yang dari Pemalang asli. Kalau saya lihat itu mungkin ada beberapa alasan yang ya saya sempat bertanya kepada beberapa orang di tenaga saya, dan ada orang yang dekat saya sendiri juga golput, ternyata nggak memilih untuk tidak memilih berarti tidak mencoblos ya pada pilkada tahun 2024 lalu. Ya mungkin ada alasan mereka karena ya kerja dari pagi sampai siang, karena pemilihan kalau di TPS itu di waktunya itu pagi sampai jam 12 ya kalau nggak salah ya. 12 siang, karena mereka memang kebetulan ya kerja terus pulangnya sampai sore, mungkin jadi salah satu alasan. Dan kalau saya lihat juga mengapa ada beberapa orang yang golput, dan kebetulan juga di Pemalang itu banyak yang mereka itu bekerjanya nggak di daerah sendiri atau kita katakan perantau ya. Banyak orang yang merantau ke mungkin kota-kota besar, makanya memilih untuk tidak pulang kembali karena ya kebetulan jarak antara pemilu dengan pilkada itu cukup dekat, beberapa bulan ya, nggak panjang banget. Mungkin salah satu alasannya itu yang bisa saya lihat dari kacamata saya. Mungkin itu, Mbak. Oke. Untuk terutama dari Mas Sidney ya, orang Pemalang asli ya Mas ya. Mungkin tadi udah dijelaskan penyebabnya dari Mas Sidney ya. Untuk di daerah sekitar Mas Sidney, alasan mereka golput itu salah satunya merantau ya. Nah, dari Mbak Tia sendiri nih, untuk penyebab yang Mbak Tia ketahui tentang golput yang ada di Kabupaten Pemalang sendiri. Sebenarnya karena ini zaman digital ya Mbak. Karena banyak pada saat pemilu itu banyak orang itu menyebarkan hoax itu masih banyak. Jadi
baik pendukung atau paslon itu kadang itu saling serang Mbak. Jadi ada misalnya saya paslon dukung paslon A, kemudian Mas ini paslon B, kemudian saya mencari kesalahan dari paslon B itu. Jadi orang yang berada di tengah-tengah itu bingung mana yang mau dipercayai, itu sedikit bingung mungkin Mbak. Jadi lebih memilih nggak usah deh daripada itu. Khususnya kemarin sempat Bupati Pemalang juga kena kasus kan, mungkin jadi masyarakat itu kepercayaan dalam memilihnya itu kurang. Oke, salah satu sebabnya itu. Oke. Mbak, selanjutnya itu apa sih faktor lainnya yang menyebabkan tingginya angka golput di Kabupaten Pemalang? Yaitu tadi tentang kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap baik dari sistem politik di Indonesia maupun dari pasangan calonnya itu sendiri. Jadi terus juga tadi Mas ini sempat bilang bahwa pemilu dengan pilkada itu jaraknya cukup berdekatan. Jadinya mungkin masyarakat itu rada bosan. Ya, mau pulang juga mikir ya Mbak ya. Oke. Sharing lagi ini Mbak ya. Ini mbak-mbaknya sama masnya itu semester berapa nih kalau boleh tahu? Semester 6, OTW semester 7 ya Mas? OTW semester 7. Nah, kalian udah ada niatan ngajuin judul skripsi atau enggak nih? Udah untuk Mbak Tia? Kebetulan ini Mbak Tia dulu ya. Kebetulan skripsi udah di ACC juga. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Tentang golput juga di daerah Pemalang, tentang pilkada 2024. Keren banget nih. Kalau Mas Sidney sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih belum sempat mengajukan ke DPA saya gitu ya. Karena masih bingung juga. Mungkin kalau kita lihat skripsi bahas skripsi. Iya, enggak apa-apa Mas. Iya. Sharing antar mahasiswa nih. Kalau biasanya kan kalau kata dosen saya Pak Agung, kalau asik iya. Itu. Pak Agung lihat ya ini mahasiswanya. Kalau sebenarnya gampang, yang penting kalau mau ngajuin skripsi itu tahu permasalahannya. Iya Pak. Karena saya bingung dengan banyaknya kayak apa permasalahan yang di Indonesia ini ya. Kalau lihat berita banyak problem, makanya saya bingung mau ini yang cocok gimana ya gitu. Yang kira-kira saya cocok ke jurusan saya, terus saya ajukan ke DPA saya seperti itu. Makanya itu saya bingung mau milih yang mana. Bukan bingung mau pilih iya, tapi malah bingung mau ngambil skripsi yang mana sampai bingung karena udah banyak permasalahan di Indonesia ya Mas ya. Ya. Oke. Nih pembahasan ke Mbak Tia ya. Tadi kan Mbak Tia membahas tentang golput, pas banget ya sama materi kali ini nih. Nah, dari Mbak Tia bisa dijelaskan mengapa nih ngambil judul tersebut? Bisa dijelaskan? Sebenarnya kalau boleh tahu judulnya apa nih? Bisa dijelaskan? Judulnya itu Timbangan Maqasid Syariah dalam intinya itu golput yang berada peningkatan golput di Kabupaten Pemalang khususnya pilkada tahun 2024 kemarin. Oke. Itu membahasnya apa aja nih Mbak? Kayak subbabnya atau isinya itu gimana? Bahasnya itu tentang golput itu sendiri. Yang melatar belakangi Mbak Tia membahas tentang golput tersebut di Kabupaten Pemalang terkhususnya. Nah, kenapa nggak ngambil di kota lain atau terutama kan kita kan dari mahasiswa Kabupaten Pekalongan, kenapa nggak mengambil di Pekalongan, Pemalang? Sebenarnya cukup tertarik sama Pemalang itu karena jumlah partisipasinya itu menurun Mbak, dari pilkada sebelumnya sampai sekarang, karena menurunnya juga lumayan ya Mbak. Sangat signifikan ya Mbak ya. Terus juga karena kebetulan aja sih waktunya pas sama PPL saat ini gitu kan. Jadi sekalian sharing-sharing atau tanya-tanya sama cari-cari data ya Mbak. Cari data. Oke. Sambil merenang sambil minum air. Asik.
Oke. Mungkin itu ya apa? Mungkin salah satu kemarin kan ada ramai apa? Putusan MK terkait ini. Oh iya. Berarti untuk pemilu tahun depan antara apa, pemilu dan pilkada ya, Iya. itu dikasih jarak antara 2 tahun maksimal 2 tahun setengah atau 2 tahun 6 bulan. Mungkin bisa jadi alasan itu karena antara ada penurunan pemilih, Oh iya. maka itu apa timbul ada Putusan MK. yang pemilihan lokal tersebut ya Mas? Iya. Oke. Mungkin Bisa gitu. jadi ya, bisa jadi Mas. Untuk teman-teman nih ya, untuk salah satunya Mbak Tia sama Mas Zidni sendiri kan jadi mahasiswa hukum nih. Upaya dari kalian berdua ya untuk Kabupaten Pemalang sendiri agar partisipasi pemilihnya itu meningkat bagaimana nih? Sebagai mahasiswa hukum, dari kacamata mahasiswa hukum itu gimana nih Mas? Silakan, Mas. Partisipasi Mungkin ini sih apa? Ya kita nggak harus muluk-muluk, kita harus melaksanakan atau merencanakan suatu agenda yang besar gitu ya. Iya. Mungkin apa? Pas tadi problemnya Problemnya kan tadi kan yang dijelaskan dari Mas Zidni sendiri, kenapa golput itu Oh, iya. meningkat itu kan tadi adanya teman-teman yang pada merantau, terus Oh, iya. Mbak Tia tadi Kurangnya kepercayaan dari paslon ataupun kemakan hoaks. Nah itu gimana nih agar para pemilih itu bisa partisipasi pemilihnya itu meningkat, itu gimana dari kacamata Mas Zidni sama Mbak Tia sebagai mahasiswa hukum sendiri itu gimana? mungkin sedikit langkah kecil ya, kita kan termasuk Gen Z ya. Gen Z. Ya paling yang bisa dikit-dikit kita lakukan seperti merepost edukasi tentang politik seperti ya kan banyak ya, misalkan tentang ya yang dibutuhkan itu kan apa, agar masyarakat itu bisa melek politik gitu ya, berarti bisa melihat berarti politik itu penting banget, itu politik itu mempengaruhi di kehidupan kita, banyak kita punya hak untuk memilih ya, sebaiknya kita gunakan. Kalau apa yang paling sebaiknya dan memungkinkan kita untuk membuka mata masyarakat agar bisa politik penting ya, mungkin sedikit itu. Misalkan ya contohnya kita memposting ulang, misal di repost di IG, Instagram kah, bisa itu di story WA tentang itu yang diposting oleh pasti media-media yang kita percaya ya, Iya, kan pasti. banyak sekali itu. Mungkin seperti itu caranya. Kan bisa jadi nanti banyak orang yang lihat, contohnya saudara-saudara sendiri atau teman kita sendiri yang mungkin belum tahu tentang politik itu apa, pemilu pentingnya seperti apa, seperti itu Mbak. Oke, baik. Dari Mbak Tia sendiri gimana pendapatnya nih untuk upaya selanjutnya, apalagi untuk pemilu yang atau pilkada yang akan datang nih, gimana upayanya biar sebenarnya yang paling penting itu meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pemilu, pentingnya pilkada, terus masyarakat itu dikasih tahu bukan hanya pentingnya saja tapi dampaknya apabila masyarakat itu tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar, ya kan. Kalau perlu diingat ya, di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Maka seharusnya rakyat itu turut berproses atau turut ikut serta dalam pemilihan umum demi adanya kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi ketika ketika masyarakat itu ikut berpartisipasi, artinya kan masyarakat juga bisa menentukan pemimpin mana yang baik baginya, yang cocok untuknya, ya kan. Ketika partisipasi itu meningkat ya bisa dikatakan nantinya juga masyarakat sendiri yang merasakan kesejahteraan buat masyarakat itu sendiri. Oke. Oke, untuk Mas Zidni itu menurut Mas Zidni bagaimana sih solusinya untuk mengurangi angka golput itu gimana Mas? Ya pasti dari apa,
partai politik ya yang punya tugas, ya salah satunya itu salah satu partai politik yang untuk memberikan edukasi pada masyarakat, seperti partai politik, terus KPU juga yang punya tugas seperti itu ya, agar apa namanya ya, agar lebih memperbanyak seperti ya, mungkin memperbanyak edukasi tentang politik, pemilu seperti apa, pemilu, sosialisasi yang lebih apa, kampanye, sosialisasi tentang itulah politik, pentingnya memilih juga. Iya. Tadi yang sudah dijelaskan dari Mbak Tia juga untuk dampaknya juga, karena untuk pilkada sendiri kan persentase dari golputnya itu meningkat sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa bersosialisasi atau kampanye tentang pentingnya pemilihan pemilih ya, meningkatkan dengan partisipasi pemilih sendiri ya. Dampaknya tadi udah dijelasin dari Mbak Tia sendiri ya. Kita bisa memilih paslon yang kita suka, dan kalian bisa cari-cari latar belakang paslon yang kalian suka itu gimana, atau cari-cari paslon yang ada di pilihan kalian. Lanjut ya, untuk Mbak Tia sama Mas Sidney lagi nih. Jangan bosen-bosen Mas ya sama Mbak ya. Kemarin di pilkada atau pemilu sendiri kalian berkontribusi atau jadi KPPS ataupun jadi pantarle ataupun yang lainnya, gimana Mas? Berkontribusi seperti Tia dulu. Silakan Mbak Tia atau Mas Sidney nih. Kalau sekarang Mas Sidney dulu, soalnya Mbak Tia. Oke. Kalau Mas silakan. Kebetulan kemarin saya di pemilu ikut ini siapa menjadi anggota KPPS ya, KPPS jadi KPPS 2. Oke. Apa bagian apa namanya? Berarti yang pendataan. Iya. Absen ya, absen. 1-2 ya itulah pokoknya. Lupa ya Mas ya. Lupa. Tahun kemarin. Iya, karena event 5 tahun sekali ya. Iya, event. Jadi iya event 5 tahun sekali ya. Jadi saya kayak tertarik ikut menjadi anggota di KPPS ya. Ya banyak pengalaman yang saya bisa dapatkan dari memang begitu capeknya di lapangan gitu. Kita harus mempersiapkan berhari-hari, mempersiapkan ikut BIMTEK juga, ikut BIMTEK beberapa kali, terus mempersiapkan ya banyak sekali kayak Hamin satu kita harus siap itu, terus juga mempersiapkan banyak, terus pada hari H pun kita juga memang udah capek tambah capek. Kenapa? Hari H kita harus berangkat pagi, kudu gasek ya, kudu gasek, jamnya itu udah ya, setelah udah di lokasi, prepare di lokasi, terus kelar pun selesai nih. Oke. Itu pun hari H, belum termasuk kita buat laporan RPJ dari KPPS kita masing-masing. Kalau dari sudut pandang KPPS ya, anggota KPPS seperti itu sih. Coba dari Mbak Tia sendiri gimana pendapatnya nih? Tentang yang tadi Mbak Tia untuk pas pilkada pemilu berkontribusi pasti dong. Kebetulan ikut KPPS pemilu sama pilkada, juga ikut pantarlih pada pilkada kemarin. Kalau di KPPS sendiri ya tadi pas Siti bilang capek. Terus KPPS itu kan garda terdepan pada ujung tombaknya ya kan? Ujung tombaknya. Makanya pokoknya ujung tombaknya ya kan, sehingga bisa nggak bisa, mau nggak mau kan capek nggak capek ya Mas, dipaksakan aja capek. Terus juga kalau pantarlih lagi kan kerja sebulan ya Mbak ya, saya juga semangat, harus jalan-jalan keliling desa kan. Nggak apa-apa biar terkenal Mbak. Pada kenal tetangganya keliling desa. Terus juga kan kebetulan kemarin pertama kalinya mencoblos ikut pemilihan umum ataupun pilkada pertama kali, karena baru usia di atas 17 tahun kemarin kan. Iya. Jadi
masih semangatnya ikut KPPS, ikut Pantarli gitu sih Mbak. Nah, dari pengalaman Mas Sidney sama Mbak Tia ini sangat menarik sekali ya untuk teman-teman, apalagi untuk pemilih baru nih ya, yang masih ragu nih ya untuk memilih atau masih ragu cara prosedurnya gimana. Kalian bisa aja cek di akun KPU Kabupaten Pemalang. Nah, untuk kalian pemilih baru apalagi ya, kalian bisa banget berkontribusi langsung nih, bisa menjadi KPPS atau Pantarli seperti Mbak Tia sama Mas Sidney sendiri nih ya, bisa menjadi pengalaman untuk kedepannya, sama bisa menambah pengalaman kalian ya di pemilih, karena kan pemilihan umum ataupun pilkada itu kan 5 tahun sekali ya, jadi kalian bisa berkontribusi dalam pemilihan tersebut ya. Lumayan banget banyak pelajaran yang dipelajari ya Mbak dan Mas ya. Untuk untuk Mas Sidney sama Mbak Tia nih, kesimpulan dari kalian tentang Kabupaten Pemalang khususnya dalam pilkada ataupun pemilu tahun ini nih, kan pas banget ya pilkada sama pemilu 1 tahun bersamaan ya. Itu gimana kesimpulan dari kalian nih tentang pilkada atau pemilu di Kabupaten Pemalang sendiri? Soalnya Mbak Tia dulu. Siapa dulu nih? Mbak Tia dulu, tadi udah Mas Sidney. Kesimpulannya dari yang tadi sudah dijelaskan dari Mbak Tia ya, apalagi terkait pilkada sama pemilu di Kabupaten Pemalang. Golput ya Mbak. Iya. Ayo dong teman-teman, khususnya warga Pemalang, tingkatkan partisipasi pemilihnya baik dari pemilu umum ataupun pilkada, karena target awal KPU pada pilkada itu kan 70% kurang lebihnya, tapi jauh dari target, masih di bawah 60%, yaitu kurang lebihnya 58%. Makanya bagi teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin nantinya kakak-kakak yang baru pertama kali memilih, jangan sia-siakan hak suara kalian, karena satu suara itu menentukan arah masa depan Pemalang itu sendiri. Terima kasih. Oke, lanjut ke Mas Sidney nih. Bagaimana Mas Sidney? Ya, betul kan Mbak Tia, memang kita punya hak suara, setiap orang punya hak suara tertentu ya, yang terutama orang yang sudah dewasa 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah ya. Iya. Karena kemarin tak tua saya juga baru tahu ternyata nggak harus 17 tahun asal sudah menikah itu sudah bisa memilih. Gitu. Jadi gunakan hak suara kita masing-masing untuk memilih suatu pemimpin ya, terutama pemimpin daerah. Karena apa? Kita memilih punya hak suara, nanti pemilih atau kita milih dan terpilihlah pemimpin daerah itu yang akan menentukan kebijakan-kebijakan tentang kemajuan Pemalang dan ya untuk perkembangan Pemalang selanjutnya dan akan datang itu. Oke, gimana nih kata pengajaknya dari Mbak Ais sendiri ya? Tadi udah dari Mbak Sidney, Mbak Tia, sekarang Mbak Ais. Oke, untuk penutup. Ya, ajakan dari Mbak Ais sendiri ya, biar Kabupaten Pemalang itu meningkat partisipasi pemilihnya dan menurun jumlah golput sendiri. Oke. Golput itu bukan hanya soal angka ya, tapi menentukan pemimpin untuk masa yang akan datang. Gitu. Oke. Jadi untuk kalian nih ya, pemilih baru terutama ya, jadi kalian jangan golput ya, gunakan suara hak kalian untuk memilih pasangan sesuai kriteria kalian. Iya. Jangan terhasut manapun. Iya. Apalagi karena karena uangnya. Ya. Jangan pernah menerima politik uang. Ya.
karena Masa kalian mau dibayar 50.000 untuk 5 tahun? tahun Betul itu. ya. Ayo suarakan suara Anda, jangan golput, jangan diam karena suara Anda diperlukan. Langsung cek aja untuk episode-episode selanjutnya di sebelumnya di YouTube KPU Pemalang ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa langsung aja di subscribe dan kalian langsung aja ikutin terus ya untuk podcast selanjutnya. Terima kasih, sekian dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.